sama tapi sistemnya diperbarui dengan bonus poin tersebut. Dan kita juga akan melihat rotasi demi rotasi yang sudah dibangun oleh tim-tim yang berada di area kanan. Dari Ranger kita ada Victim 365 tadi yang harusnya berada di Milta Power, lalu juga ada Boom. Ya memang kita tahu Boom ini dari season kemarin terus berada di area kanan map Erangel. Kita melihat juga ini dia total elim untuk sementara waktu. Fnatic 10, Rosemary 8, Ponbit 8. Fnatic PMPL pertama tapi sudah 10 elimination di 4 match yang dijalani. Oke, ini menarik banget ya kalau kita lihat. Bahkan kayak Rosemary itu kan kayak lagi berusaha nih ngebuktiin kalau misalkan Rosemary juga bisa gitu. Ataupun kayak GPX juga bisa. Dan apakah konsistensi di hari pertama mereka bisa pertahankan di hari-hari berikutnya? Itu dong sih pertanyaan gue. Karena kita inget lah ya dari PMPL season 1, season 2 sampai ke 4 kemarin. Kita berkaca juga. Hari pertama itu bukan akhir dari segalanya gitu. Ya. Masih banyak banget yang bisa terjadi. Terlebih ini 60 match. Come on lah, 60 match gitu. Ini banyak banget gitu. Ya masih sangat banyak kesempatannya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya hari pertama ini untuk menjajaki terlebih dahulu Cijal. PDKT dulu, ngeliat-liat dulu, lokit-lokit dulu di manakah lawan-lawannya, kayak apa pola permainannya. Dari tim-tim yang juga kalau kita ngelihat transfer season ini transfer yang cukup banyak pemain-pemain yang silih berganti berdatangan dan juga keluar dari suatu tim. 24 total transfer ya. Iya, total transfer tuh ada 24, jadi cukup banyak, sama halnya juga dengan peluru yang dikeluarkan dari seorang Kato. Begitu banyak sampai bisa menumbangkan satu player dari zone yang lagi rotasi. Tidak permisi untuk Geek Fam. Ya, kita lihat saat ini pemain-pemain dari zone yang tadi sempat untuk mundur terlebih dahulu datang kembali dengan sebuah setup yang mereka pastinya ingin mendobrak pertahanan dari pemain-pemain defense. Kato bersiap di sana, Banyu mendobrak dan melakukan sebuah tembakan demi tembakan, tapi Kato lincah sekali, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, akhirnya tumbang juga di tangan seorang Linux. Yes, masih belum ada backup nampaknya dari Banyu, masih menggocek-gocek kembali satu player dari GFM, nampaknya sudah mulai terdeteksi di depan sana. Kali ini bala bantuan sudah mulai datang juga dari Toms, mendekat kembali, memberikan follow up beserta dengan teman-temannya. Audrey kali ini to the rescue, menembak ke arah bagian depan, masih mencari kembali di manakah Banyu. Kelihatan, tapi ternyata Banyu berhasil untuk naik ke tangga, dan Linux pun demikian juga naik ke second floor, tapi Ciluk bakekong, ada tembakan dari luar sana. Kali ini tukar, menukar nyawa, terus-menerus terjadi, Katalis masih selamat, dan akhirnya zone rata sudah di tangan dari Geekfam. Harus dipulangkan seluruh pemain-pemain dari zone tim yang tadi sempat kita bahas juga bermain dengan cukup baik, beberapa kali mendapatkan momentum di hari ini, namun tiba-tiba pulang semuanya pemain-pemain dari zone e-sport. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Ini dia Point Victory 88 sudah bergerak. Yasnaya Poliana di area utara diisi oleh Victim 365 mengambil area bukit, dan pastinya mereka mencoba untuk turun di danau nantinya. Kayaknya ya untuk ngambil pinggiran-pinggirannya, karena itu kan high ground, tapi ada Dewa United di seberang sana. Ada Uni tadi. Iya, ada Uni ya. Tapi kayaknya belum ketahuan juga, dan mungkin dari Uni lebih ke arah mencari informasi terlebih dahulu. Tapi yang pasti untuk Geekfam mereka lagi pesta unboxing dulu ya untuk lootingan-lootingan yang sudah dibawa sama Zone. Zone itu ibarat kurir online. Tadi lewat kan? Betul. Paket. Siap. Mengantarkan lootingan ya. What? EVOS kayaknya lagi ada usaha untuk nge-retake compound kah? Atau cuma lewat doang nih? Tapi kalau kita lihat awalnya mungkin lewat Cijel. Setelah ada satu knock yang didapatkan oleh EVOS Reborn, mereka terpancing untuk datang ke arah compound dari Geekfam yang baru saja merayakan sebuah paket yang di-unboxing dari Zone Esport. Namun ternyata paket tersebut mungkin saja jatuh di tangan dari EVOS Reborn karena satu persatu pemain-pemain Geekfam sudah tumbang. Iya, sebenarnya banget, karena ada satu entry yang mereka berhasil buka dan membuat EVOS bakal langsung meng-end seluruhnya Geekfam. Kenapa Karma Express terjadi? Memulangkan Zone di peringkat 16, Geekfam pulang di peringkat 15 oleh EVOS Reborn, tim yang juga masih terus penasaran di PMPL Spring 2022 ini, karena sejauh ini EVOS juga belum terlalu maksimal dalam bermain, dan kita melihat Circle menuju ke area mana di circle kedua kali ini. Ternyata area utara dari Yasnaya. Betul apa yang diprediksi oleh Victim 365. Dari area mereka harusnya Pochinki yang diisi oleh pemain-pemain dunia games saat bermain di Erangel. Saat ini kita melihat juga point of view dari pemain Bigetron Red Alliance Yasnaya
nampaknya yang menjadi pilihan mereka untuk touchdown terlebih dahulu, checkpoint yang sudah diisi. Tapi peluru-peluru panas dari GeForce nampaknya Oke. mencoba untuk mendapatkan satu knock menuju ke area dari Bigetron Red Alliance. Ini sih, Yasnaya nih harusnya harganya naik nih rumahnya. Ya. Biasanya semuanya bakal nempatin pinggiran Yasnaya dan pasti ada beberapa tim yang ngambil di bagian open fieldnya karena mereka tahu nanti kalau misalkan circle-nya bouncing keluar itu bakal susah banget untuk bisa cari jalur evakuasi dari Yasnaya. Tapi GeForce mencoba peruntungannya untuk men-take down pemain Bigetron Red Alliance. Justru dia yang low HP, tapi kali ini Ciela yang mendapatkan cannon. Bukan Bigetron, bukan Ion. Bukan Ion, bukan Bigetron, ternyata orang lain ya yang tidak diduga-duga dari kejauhan. Tapi kali ini dari Liquid lagi berupaya juga untuk mempertahankan rumah yang sudah sedari tadi mereka miliki nih Sanskuy. Sedang bergerak kali ini Void, tidak terlalu lama mereka berdiam diri di area ini menuju ke arah yang berbeda, menyembunyikan kendaraannya terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat Tensky lah yang dikirim untuk menjaga pemain terakhir yang akan lewat, dan Tensky terus diberikan peluru-peluru panas oleh Bigetron Red Alliance menuju ke dalam compound dan berhasil touchdown. Ya, dan mereka pun pindah rumah, nggak mau bertahan di tempat yang sama, nggak mau sharing rumah, nggak mau sharing kos-kosan juga. Tapi Kean terus memberikan sebuah pressuring fire ke arah Void, tapping sedikit dilakukan juga, biasalah ya, untuk memberitahu kalau misalkan di depan sana juga ada orang. Dan kali ini dari bagian open field enak banget sebenarnya buat Kean untuk bisa mendapatkan, tapi Rosemary dari kejauhan bisa mendapatkan seorang Evil's Red Face menggunakan SLR. Sangat luar biasa apa yang ditujukan oleh Rosemary, membuat Redface sulit untuk diselamatkan. Bahkan Redface untuk sementara waktu masih berada di area luar dari circle-nya. Kita melihat juga Batman ditangkap oleh seorang bosku. Redface menjadi confirm elimination untuk GPX. Dan kita lihat juga Flippy kali ini terlibat sebuah close combat. Ada jumpsuit yang dilakukan, Flippy tumbang. Ada Ramones membantu Flippy bosku berada di depan sana. Ramones turun gunung dia, ngacir dengan sebuah baginya. Belum ada tembakan, baginya terbang, ngepot juga baginya. Dan kita lihat masih bisa selamat. Ya, karena Ramones nggak mau mengambil resiko yang besar untuk langsung melakukan fight ke arah depan. Dan pada akhirnya Boom berhasil untuk mengamankan beberapa elimination point, berhasil diamankan juga. Dan lagi-lagi mereka harus kehilangan Ken di awal-awal permainan. Ya, 2 Iragel, 2 kali Ken harus pulang dengan cepat. Kita saksikan juga saat ini yang sedang bergerak adalah Ramones. Keluar dari Boom, masuk ke pertahanan dari alter ego Limax. Untungnya nggak dilanjutin perjalanan tersebut. Sadar kayaknya ya. Sadar kayaknya. Itu kayaknya ada orang dia stop dulu ya kan. Kalau misalkan dia langsung ngelengos gitu aja, ya udah jadi kurir online lagi dong. Ya, banyak kurir online yang kan? terjadi di match kali ini karena banyak jegalan demi jegalan dari rotasi-rotasi player yang terjadi di match terakhir untuk di hari ini. Granat sudah dilemparkan dan kalau kita lihat tumbang dengan cepat seorang GeForce, namun ternyata granatnya masih ada jarak sehingga Luxy selamat di situ. Luxy selamat tapi GeForce tidak selamat, dan pada akhirnya Ion juga harus kehilangan satu player. Kita bisa lihat ini udah mulai banyak yang pincang lah ya. Tapi top 3-nya, lihat top 3-nya masih 4 orang. GPX, Alter Ego, Bonafide. Ya, masih sangat stabil. Kita ingat yang terakhir mendapatkan WWCD di Irangel atau Irangel yang pertama tadi adalah GPX. Bisa saja mereka mengulangi hal tersebut karena kalau kita lihat juga kali ini fight yang terjadi ternyata melibatkan dunia game berhadapan dengan Aura. Tembakan demi tembakan terus dilontarkan. Banyak sekali UMP yang digunakan. M4 pun saat ini ada di tangan dari seorang Flyboy menumbangkan satu pemain Aura. Itu dia Starboy yang pastinya akan menjadi confirm elimination. Yes, langsung di confirm eliminationnya, tapi kita lihat Aura yang lain berada di kejauhan dan kayaknya dari DG berhasil untuk mendapatkan satu rumah tersebut. Dan sementara juga kita ngeliat dari Alter Ego ada upaya untuk menjegal pergerakan rotasi dari Boom, karena sebelumnya kita lihat rotasi dari Boom begitu kosong. Dan ternyata Boom memilih untuk touchdown dulu atau mereka terjegal, tapi ternyata Bigetron Red Alliance what? Dibegal? Tiba-tiba hilang semua pemain dari Bigetron Red Alliance di tangan Ion Esports. Setelah memulangkan satu pemain dari Ion yaitu GeForce, tiba-tiba balasannya sangat sakit sekali karena rata semua dipulangkan seluruhnya oleh Ion Esports. Karmanya cepat terjadi. Ini dia Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli. Cakep. Emang ini Karma Express terjadi di mana-mana. Ini wrangle-nya kayaknya agak huru-hara ya. Lebih karena rotasi, tabrak, di-cut, begitu aja. Fight-nya terus-menerus seperti itu. Dan nampaknya dari Lizard pun udah mulai menyadari keberadaan dari Uni. Di depan sana sudah ada kokokan granat yang bakal dilontarkan menuju ke arah Uni. Dan Uni pun berhasil untuk tarik mundur. Masih ada obstacle juga yang bisa menghalangi, tapi nampaknya tidak untuk KF. Karena KF dari arah yang berbeda juga terculik nih Sanskuy. Ya, kita lihat sedari tadi Uni kayak main sendirian dia karena nggak ada backupnya. Dia menghadapi pemain-pemain dari Void, lalu pemain-pemain dari Victim maksud saya, lalu menghadapi pemain-pemain dari EVOS juga.
tidak ada yang membantu Uni untuk datang ke area ini. Cukup jauh jaraknya, mungkin mencoba untuk membackup dari kejauhan, tapi Uni butuh teman di situ. Uni butuh teman, tapi teman-temannya tuh jauh gitu kan. Dan mungkin itu strategi dari Dewa United, kita nggak tahu seperti apa strategi mereka. Tapi sementara waktu ini kita melihat juga dari Alter Ego terus-menerus digempur oleh GPX. Dari bagian bibir zonanya, memberikan sebuah tekanan yang luar biasa dahsyat. Mobilnya meledak juga, hanya bisa memanfaatkan wall smoke yang ada through the smoke. GPX bisa mendapatkan satu player potato. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh GPX tadi. Kita melihat di Elimination Feed, Alter Ego Limax baru saja mendapatkan knock menuju ke arah EVOS Reborn, tapi balasannya datang tidak dari EVOS Reborn, justru dari tim yang berbeda, GPX Team yang tadi mendapatkan WWCD di Erangel. Mungkin saja kesuksesan tersebut bisa mereka ulangi karena saat ini mereka sudah mengumpulkan 4 elimination, bahkan terus ingin menambah elimination demi elimination. Alter Ego Limax juga sudah merasakan ketajaman aim power dari GPX untuk saat ini. Aduh, zonanya ke atas lagi. Di prank, EVOS dapetin zona, Dewa United dapetin zona, tapi Alter Ego dapetin utaranya. Dan ini akan menjadi hal yang menarik juga karena Lizer dari bagian atas high ground bisa mendapatkan seorang Steve Boyle. 5 elimination sudah dikantongin. Sementara dari GPX itu ngotot banget, dia ngotot banget buat ngejegal Alter Ego. Bahkan dari outer circle, Rosemary dengan SLR-nya dia masih berupaya untuk membuktikan ketajamannya, tapi Heads Up Public bakal melakukan pasti depan sana, tembakan bertubi-tubi tidak berhasil. Dunia Games berhasil mendapatkan sebuah cekungan yang sangat enak. GPX mencoba untuk terus mendorong Alter Ego Limax agar mereka lebih dalam lagi dari circle-nya, karena memang GPX dipaksa untuk maju. Circle-nya berada di pertahanan dari Alter Ego Limax. Nah, ini yang menarik, GPX maunya masuk dari pintunya si Alter Ego. Ya. Dia nggak mau cari jalur lain, dia cuma mau gue mau nguasain area utara, gue harus ngeratain Alter Ego. Dan bahkan dari tadi mau ada smoke, mau ada obstacle, terus-menerus digempur. Dan kali ini ternyata dari Aura pun bertemu kembali dengan Dunia Games ronde keduanya. Kita lihat juga kembali menuju fight antara Alter Ego bersama dengan GPX. Terus memberikan granat, banyak sekali lontaran-lontaran granat. Akhirnya satu knock penting didapatkan oleh seorang Rosemary menuju pemain-pemain dari Alter Ego Limax, tapi balasan granatnya sakit membuat Rosemary pun tumbang. Tadi satu granat tersebut membuat Aura atau Alter Ego maksud saya memiliki space lagi untuk bisa dapat knock selanjutnya. Nah, itu dia, ada timing yang bisa dimanfaatkan dan bahkan langsung di secure eliminationnya. Rosemary nampaknya masih bisa di revive, namun Alter Ego nggak banyak obstacle yang bisa dimainkan, hanya ada smoke saja. Berapa lama smoke itu bisa bertahan? Tuker-tukeran granat terus-menerus terjadi, tapi Matoy masih berupaya untuk mencari di manakah letak dari Fnatic, masih belum ketahuan Sanskui. Ada Fnatic, ada Super Una, 2 pemain dengan aim power yang sangat luar biasa. Victim tumbang tadi peringkat ke-11. Kita melihat tidak melakukan chronic, langsung terkena satu peluru panas headshot tadi menuju ke arah dirinya. Matoy mendapatkan elimination lagi. Saat ini 6 elimination sudah dikumpulkan oleh GPX Cigel. Anti pecah. Akhirnya anti pecah, masih lengkap dengan 4 player lagi. Terus menerus, begitu ada yang knock, di revive kembali. Begitu hebat chemistry dari keempat player ini. Bahkan pintu masuk yang mereka inginkan kali ini sudah di depan mata, karena Alter Ego playernya rontok terus menerus satu persatu. Dan Alter Egonya dipulangkan karena ada Aura yang menembak dari kejauhan. Bahkan Bonafide kali ini bertemu kembali dengan Nerpeko. Ternyata Nerpeko salah timing untuk mengganti senjata, sayang sekali. Dan bakal ada follow up terus menerus dari Bonafide yang lain, Saskui. Sebuah jiggle lumba-lumba yang ditunjukkan oleh Nerpeko gagal untuk dia mencoba mendobrak pertahanan dari Bonafide, namun Mort datang sebagai pahlawan membantu Nerpeko, membantu pemain-pemain RRQ Ryu yang sudah tersungkur ke arah tanah. Satu pemain ini akankah bisa untuk melakukan revive? Namun ternyata tidak, sisa 2 yang terakhir dari RRQ Ryu. Yap, tapi ini adalah 2 tiki taka, Mort dan juga Asa. Seperti yang kita tahu, mereka cukup kuat untuk melakukan close combat, dan bahkan kali ini mereka akan berupaya untuk melakukan push ke arah Cita. Bahkan ada reset armor nampaknya yang bakal dilakukan oleh seorang Mort. Di depan sana sudah airdrop juga, dan Bonafide ternyata dipulangkan seutuhnya. Wow, sangat disayangkan Bonafide. Pemain-pemain mereka sangat stabil sejauh ini, namun tidak untuk match yang terakhir. Dewa United justru mendapatkan 5 elimination untuk match yang kelima. Mendapatkan sebuah momentum saat Dewa United memiliki circle tadi, tapi Aura, Hans for You terus digempur. Meledak kendaraannya justru menjadikan keuntungan tersendiri untuk Hans for You. Jadi ini ya, forting ya? Ya. Jadi forting, tapi masalahnya gimana caranya bisa bergerak? Itu open field, Sans. Itu open field banget. Ini kalau misalnya Nggak jadi untung. Nggak jadi untung. Itu kalau dia mau gerak dia butuh vehicle, makanya dari tadi dia nggak bikin fortingan. Dan pada akhirnya circle-nya sudah mulai mengecil kembali ya. Kita melihat pada Kraibu pun dipulangkan juga. Mort, ya ampun, ketangkep di depan sana lagi melakukan rotasi terlalu terbuka nampaknya. Dan kali ini Hans for You tidak punya vehicle. Zonanya udah mulai bergerak. Apa yang harus dilakukan? Tapi Hans for You selamat. Sangat di luar dugaan, Hans for You bisa keluar.
dari kendaraannya setelah digempur berulang kali karena pemain-pemain dari GPX yang tadi menembak ke arah Hunt For You sudah memalingkan pandangannya. Nggak ke Oke. Hunt For You lagi. Mereka mencoba naik ke area yang berbeda karena GPX punya PR juga untuk masuk ke arah circle. Yang masih terus berada di dalam circle adalah EVOS Reborn. Oke, berarti objektif dari GPX adalah gimana caranya dia bisa fokus ke dalam zona. Tapi mungkin dari Voin ini bisa menjadi batu jegalan juga dari bagian selatan. Bahkan seorang Jaden masih bisa mendapatkan seorang Flyboy. Tapi karena membuka tembakan Matoy pada akhirnya langsung fokus ke arah Jaden. Hans For You seorang diri masih bisa melakukan fight juga di depan sana. Seorang Matoy didapatkan bahkan langsung confirm elimination. Hans For You mungkin sudah tidak bisa melakukan revive terhadap seorang Jaden. Tapi ini bahaya banget. Karena kita lihat di depan sana EVOS juga udah mulai siap. Tapi Microfox tertangkap sayang sekali. Voin berhasil merebut nampaknya. Ini dia Voin, tim yang sudah merombak berulang kali timnya tapi dengan backbone yang sama. Debs2K akhirnya mendapatkan momentum lagi. Hunt For You, sebuah kesalahan fatal dilakukan oleh GPX memalingkan pandangan menuju Hunt For You, membuat Hunt For You punya space untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Akhirnya ketahuan di mana posisi dari seorang Hunt For You, terkena blue zone juga. Akan dipulangkan sesaat lagi tapi Hunt For You menolak untuk menyerah dan akhirnya menyerah di tangan Lyzerk. Lyzerk! Gila, ternyata malah EVOS yang dapetin Hans For You. Ini epic banget untuk di akhir circle-nya. Karena semuanya pincang, nggak ada yang lengkap. 1-1, 2-2. Dan kali ini dari Ranci menembak ke arah bagian depan. Masih ada clutch yang bisa dilakukan. Tapi Ranci dengan sangat sabar di bagian lower ground menunggu timing momentum. Dia membiarkan Flyboy bergerak bebas, menembak ke arah depan. Supaya Ranci bisa melakukan healing Sanskui. Masih kita lihat saat ini Lyzerk berada di dekat dari pemain-pemain tim yang berwarna ungu, berada di dekat GPX, dan dua-duanya masuk ke dalam circle sedang melakukan proning di sana. Yang harus bergerak cukup jauh adalah pemain dari Dunia Games. Tapi untuk sementara waktu Dunia Games lah yang paling banyak jumlah playernya. Tapi susah masuk ke dalam zonanya. Nah, Lyzerk kayaknya cukup fokus juga dengan DG dan Voin. Tapi Alpha kali ini lebih membiarkan Dunia Games bergerak bebas. Dan pintarnya dari Dunia Games, dia masuk dari bagian lower ground kanan. Ya, Dunia Games mencoba untuk datang ke pertahanan dari seorang Lyzerk. Satu knock didapatkan. Mencoba untuk mencari yang kedua, akan berhasil dan berhasil. Buaya nyari kutu, kalau bisa dua kenapa harus satu. Clutch penting dilakukan oleh seorang Lyzerk, hero dari EVOS Reborn. Inilah pembuktian dari seorang Lyzerk. 5 elimination dikantongin. Sebuah weapon, Groza, cukup menyakitkan. Dan mungkin ini adalah kunci kemenangan EVOS. Ataupun mungkin kunci kemenangan Voin, ataupun mungkin kunci kemenangan GPX. Karena ini adalah 1 lawan 1 lawan 1. Sangat seru sekali ending dari match terakhir kita untuk hari ini. GPX, mereka mencoba untuk mengulangi kesuksesan di E-Rangel yang pertama dengan 2 WWCD di 2 E-Rangel yang berbeda di hari ini. EVOS mencoba membungkam semua pertanyaan saat mereka tiba-tiba tusun di match yang pertama. Hashtag 16. Ini adalah momentum yang dibutuhkan EVOS untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Tapi ini juga momentum yang dibutuhkan oleh Voin untuk mereka akhirnya keluar dari bayang-bayang tim mediocre. Nah, ini pertanyaan gue. Akankah Voin menjadi Voin atau Udin? EVOS akan EVOS Roar atau EVOS Meong? GPX apa ya? Pecah atau anti pecah? Ah, itu dia. Kita akan lihat Ya. sebentar lagi. Karena ini gue yakin ini kayak, anggaplah ini kayak mode solo ya. Tuh. Ini kayak lagi solo. Jadi mau gak mau mereka bakal nungguin zonanya bergerak dulu. Ketika zonanya udah mulai reveal, baru mereka tahu nih apakah gue harus maju atau gue stay. Kalau dari segi modal senjata, Lyzerk berada di atas dari 2 pemain lain. Karena Groza betul. yang ada di tangan dari Lyzerk. Terbukti tadi Groza tersebut sudah memakan 2 pemain dari Dunia Games. Tapi yang menjadi pertanyaan, circle baru saja akan saya bahas. Circle-nya kali ini ternyata tidak menuju ke siapapun, menuju ke Voin. Karena Voin harus bergerak juga ternyata, nggak menuju ke siapapun. Jadi semuanya harus gerak Ya, harus proning. Semua harus gerak. Dan ini Lyzerk memang sih, gue setuju sama Sanskui. Groza iya di tangan, helm level 3, armor level 3. Untuk close combat modalnya paling besar di Lyzerk. Ya. Tadi kalau misalkan kita lihat dari Voin, armornya level 2. Senjatanya pun memang nggak sesakit senjata airdrop weapon, udah pasti ya. Kenapa turun dari airdrop? Karena memang dari damage-nya pun lebih besar. Build nih yang gue belum tahu. Boleh kali unboxing ininya? Apa? Dari senjatanya ya. Review senjata cek. Berapa harga senjata lu? Iya sih. Kayak nanya outfit. Tapi kita lihat juga saat ini Bilot mengokang sebuah utility. Kita belum tahu utility apa yang sedang dikokang. Mungkin saja itu sebuah granat meledak di sana. Betul saja, granat pertama sudah dilontarkan Bilot. Mode puskonku sedang terjadi di match kali ini. Mode Victor. Mode Victor sedang Yeah. terjadi juga. Tapi ini kayak orang nge-push konku sih emang. Ya, Itulah karena PUBG Mobile sekarang lagi season baru.
Jadi pada nge-push konku. Nge-push konku. Oke, tapi Lizer kayak ngelihat itu ada yang lagi jadi sayur kol. Alpha harusnya udah mulai kedeteksi. Cuman itu gue nggak tahu apakah ada lower ground tipis atau enggak yang bisa dimanfaatkan. Tapi Lizer keluar dari batu. Alpha sudah tahu di mana, tapi Pilot punya sebuah nades dilempar. Enggak kena. Masih ada jarak masih ada ternyata. Masih ada jarak antara granat Bilot menuju ke Lyzek. Tapi lagi-lagi dari segi modal, HP Lyzek lebih banyak daripada Alpha, daripada Bilot. Ini gemes banget. Kalau misalkan cewek-cewek tuh, ini tuh gemes banget gitu kan kalau cewek ya. Ini dia, circle ke-8. Sesaat lagi akan membentuk circle 9 dan ini adalah circle terakhir. Lyzek terlalu percaya diri nampaknya. Bangkit dia, Roning lagi. Tapi membuka posisinya pasti karena ada suara yang ditimbulkan oleh Lyzek. Pemain yang tidak bisa diem. Tapi bisa jadi itu adalah bait movement untuk lawannya, Ya. supaya lawannya yang bergerak. Tapi nampaknya dari Alpha begitu tenang, Bilot pun begitu tenang. Betul sekali. Mereka semua tidak ada yang terpancing dengan gerakan dari Lyzer. Terlalu berisik sedari tadi Lyzek. Tapi pada akhirnya Lyzek bangkit mendapatkan satu pemain dari Void. Bilot juga bangkit di sana mencoba untuk mencari keuntungan terbesar dari fight yang terjadi, tapi Bilot kehilangan momentum. Bilot bangkit di sana melakukan sebuah tembakan dan Lyzek akhirnya mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Microboy pernah berkata, Reng Sidoarjo tuku tauco. Rojo rak mungkin kalah karo kroco. Mantap, EVOS Roar kali ini tidak jadi ngeong.